Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Jelita Gula, NPM 2014-24012, kelas 4H dengan mata kuliah Pengembangan dan Kreativitas Anak Usia Dini. Di sini saya akan bercerita ataupun mendongeng dengan menggunakan alat media dan latar belakang. Nah, cerita atau dongeng yang akan saya bawakan di sini yaitu cerita Si Kancil dan Harimau. Selamat menyaksikan. Cerita Kancil dan Harimau. Pada suatu hari, Kancil berlari-lari ke sana kemari tanpa alasan yang jelas. Padahal ia tidak dikejar oleh siapapun. Entah mengapa, ia hanya ingin berlari ke sana kemari. Lama ia berlari hingga ia merasa lelah dan tertidur di bawah sebuah pohon besar. Kancil tertidur begitu lama hingga akhirnya ia dibangunkan oleh suara yang memegahkan telinganya. Ternyata suara itu adalah suara harimau. Kancil pun tersadar dari mimpi indahnya dan berkata, "Hah? Harimau?" Sumber suara itu tidak berada jauh dari tempatnya, sehingga ia menjadi panik dan bersiap-siap melarikan diri. Karena sangat tergesa-gesa, ketika berlari, Kancil hampir saja menginjak seekor landak yang sedang asik tidur, yang tak jauh dari tempat tidur Kancil tadi. Ia jarang sekali melihat landak seperti itu. Kancil mulai berpikir dan berkata, "Jangan-jangan ini raja besar ya?" Tiba-tiba, ia kembali dikejutkan oleh suara menggelegar itu. Kali ini suaranya semakin dekat. Tak lama kemudian, muncullah harimau di depannya. Kata harimau dengan suara yang penuh kemenangan, "Aha, Kancil, kutemukan juga kau akhirnya. Kali ini, kamu tidak akan punya kesempatan untuk lari. Inilah hari terakhirmu melihat matahari, hai Kancil." Lalu harimau semakin mendekati Kancil dan mengaum lagi. Kancil tak dapat berbuat apa-apa. Ia terpaku di tempat dan tak mampu bergerak. Nafasnya pun terasa sesak. Rasanya ingin berlari, namun percuma saja, karena jaraknya hanya seloncatan harimau saja. Kancil mulai berkata dan merasa ketakutan. Dia berkata, "Tamatlah riwayatku kali ini." Namun, bukan Kancil namanya kalau tidak mempunyai akal. Ia pun teringat dengan landak yang asik tertidur yang tak jauh dari tempatnya tadi. Lalu, Kancil mulai berpikir, tak ada cara lain selain menipunya. Bagaimanapun juga, ia harus meloloskan diri dari binatang rakus itu. Sejenak ia berpikir, ia pun memberanikan diri untuk berbicara dengan harimau yang siap menerkamnya. Kata Kancil dengan suara menggibah, "Wahai harimau, sang raja hutan, kali ini aku tak bisa lari dari hadapanmu. Aku benar-benar pasrah, tapi aku mohon kau tidak memangsaku sekarang. Aku sedang mengemban tugas raja.
perkenankan aku menyelesaikan tugas terakhirku ini. Harimau membentak dan berkata kepada kancil. Alasan apa lagi kali ini, kancil? Mendengar bentakan harimau, hati kancil mulai menciut. Kata kancil dengan gemetar. Bukan alasan, tapi sungguhan. Aku bersungguh-sungguh. Harimau tertawa sinis yang membuat hati kancil semakin menciut. Kancil mulai berpikir, benar-benar tamat riwayatku kali ini. Lalu harimau berputar mengelilingi kancil, layaknya sedang menaksir mangsa. Dengan gaya seperti ketakutan, kancil menunjuk landak yang sedang tertidur. Harimau berhenti dan kancil terus menunjuk-nunjuk landak yang sedang tidur tadi. Harimau berkata kepada kancil, Apa maksudmu, kancil? Kancil menjawabnya, inilah tugasku dan mungkin ini adalah tugas terakhirku. Harimau menyeritkan keningnya dan kancil pun seperti mendapatkan kesempatan baik. Mulutnya bergerak-gerak seperti mengucapkan mantra. Tanya harimau dengan penasaran kepada kancil. Inikah yang kau sebut sebagai tugas dari raja? Tugas apa itu, kancil? Kancil mulai berpikir. Dia berpikir bahwa ini adalah benar-benar kesempatan yang baik. Lalu harimau memperhatikan landak yang sedang asik tertidur itu. Lalu kancil berkata kepada harimau, itu ikat pinggang raja. Tanya harimau kembali kepada kancil. Ikat pinggang raja? Maksudmu apa, kancil? Kancil pun menjelaskan bahwa landak itu adalah ikat pinggang raja yang sengaja dititipkan kepada kancil untuk menjaganya. Harimau semakin penasaran dan bertanya kembali kepada kancil. Mengapa ikat pinggang raja ada di sini, kancil? Kancil mulai bercerita kepada harimau. Kemarin, waktu aku sedang berjalan-jalan di tempat ini, aku dikejutkan oleh suara gaduh. Rupanya rombongan kerajaan sedang lewat di hutan ini. Itu ku ketahui setelah aku mengintip sumber suara itu. Sayang, perbuatanku diketahui oleh seorang pengawal. Aku dituduh akan mencelakakan raja. Dan akhirnya aku pun diseret di hadapan raja. Bayangkan coba bagaimana takutnya aku karena dituduh seperti itu. Kancil berhenti sejenak untuk bercerita. Lalu kancil melanjutkan ceritanya. Tapi aku masih beruntung karena raja kita benar-benar bijaksana. Aku tidak dihukum karena perbuatanku. Aku hanya diperintahkan menjaga ikat pinggang keramat ini. Kata raja, kalau sampai waktu yang ditentukan aku masih setia menjaga ikat pinggang ini, aku tidak jadi dihukum. Tapi kalau tidak... Kancil sengaja menggantung ucapannya yang membuat harimau untuk tambah penasaran. Lalu harimau semakin penasaran dan berkata kepada kancil, Kalau kau tak terus menjaganya, bagaimana, kancil?
Kancil menjawabnya, "Kalau sampai raja datang, aku tidak di sini lagi. Aku tidak tahu apa yang akan menimpaku." Kancil menarik nafasnya lagi, lalu menghembuskannya dengan gaya seolah-olah melepaskan beban yang sangat berat. Usaha si kancil ini untuk memperdaya harimau menampakkan hasil. Lalu harimau nampak mulai percaya dengan cerita si kancil tadi. Dan kancil sangatlah gembira melihat perkembangan itu. Dan tak lama kemudian, harimau memandang landak itu. Kata harimau, Betapa indahnya ikat pinggang ini. Kancil hanya mengangguk-angguk pertanda setuju. Harimau tiba-tiba bertanya kepada si kancil, Bagaimana kalau aku mencoba ikat pinggang ini, Kancil? Kancil pun pura-pura terkejut supaya harimau tetap percaya. Jawab si kancil seperti tergopoh-gopoh. "Oh, maaf harimau. Jangan sekali-kali punya keinginan seperti itu. Bahaya. Nanti kita semua akan celaka. Kalau raja murka, seluruh hutan ini pasti akan diusirnya. Terus kita akan tinggal di mana? Bagaimanapun, hutan ini termasuk wilayah kekuasaannya." Gaya kancil begitu meyakinkan. Akhirnya, harimau pun percaya penuh dengan cerita si kancil. Harimau itu kembali mengelilingi landak yang sedang tertidur. Kata kancil sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan harimau berkata kepada kancil, Benar-benar indah ikat pinggang ini. Kancil merasa berhasil memperdayai harimau. Kancil tersenyum sendiri. Dalam hati kancil berkata, "Kena juga kau akhirnya." Sementara keinginan harimau untuk mencoba ikat pinggang itu semakin menjadi-jadi. Harimau sangat kesal karena si kancil melarangnya untuk memakai ikat pinggang itu. Lalu ia pun menggeram yang membuat kancil terkejut. Kata harimau dengan suara yang tegas dan penuh kepastian, Aku harus mencoba ikat pinggang keramat ini. Harus, biarpun sebentar, Kancil. Harimau berkata lagi kepada kancil, Aku tidak peduli siapa boleh atau tidak, aku harus mencobanya. Harimau mengalihkan pandangannya kepada kancil. Sorot matanya yang tajam membuat kancil jadi mengkerut. Harimau mulai mengancam kancil dengan berkata, Kuingatkan kau, jangan macam-macam. Nasibmu kini berada di tanganku. Antara pura-pura dan sungguh-sungguh, kancil pun mengangguk. Dan kancil berkata dengan suara menggibah, Iya, aku tidak akan macam-macam. Tapi sungguh, tolonglah aku, wahai harimau yang baik. Izinkan aku menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kalau aku memakainya, meskipun hanya sebentar, raja pasti akan mengetahuinya. Itu berarti aku gagal menjalankan tugasku, dan aku pun tak tahu apa hukumannya nanti. Jadi, tolonglah aku sekali ini saja, harimau. Harimau kembali menggeram. Kata harimau, Jadi, kau betul-betul tak mengizinkan aku mencobanya walau hanya sebentar?
Kancil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maksudku iya, tidak." Tanya harimau kembali dengan sinis. Meskipun nyawamu taruhannya? Lalu harimau mendekat yang membuat bulu kuduk kancil berdiri. Harimau mulai bertanya kepada kancil dengan seakan kata-kata mengancam. Bagaimana sekarang? Apa kau tetap mengizinkannya? Kancil pun pura-pura bingung. Kata kancil kepada harimau, begini saja, kalau memang kau ingin mencoba ikat pinggang itu, silakan saja, tapi ada syaratnya." Harimau menjawabnya, Syarat apa, Kancil? Kancil pun menjawab pertanyaan harimau dan berkata, "Kau boleh mencobanya kalau aku sudah tidak ada di sini lagi. Maksudku, aku tidak mau menanggung risiko dihukum raja karena telah meminjamkan ikat pinggang keramat ini kepadamu tanpa ada izin darinya." Tanya harimau lagi kepada kancil. Maksudmu apa, Kancil? Kancil menjelaskan kepada harimau dan berkata, "Maksudku, izinkan aku pergi dari sini. Setelah aku jauh, barulah kau boleh mencobanya. Dengan begitu, kalau raja datang, aku tidak kena hukuman. Bagaimana, harimau?" Harimau diam sejenak, seperti berpikir. Karena rasa penasaran dan tergiur dengan keindahan ikat pinggang itu, akhirnya ia pun rela melepaskan satapannya itu. Kata harimau kepada kancil. Baiklah, Kancil. Kancil pun bersiap-siap pergi dan berkata kepada harimau, "Nanti kalau aku sudah jauh, barulah kau mencobanya, harimau." Harimau mengangguk, bertanda setuju. Kancil diam sebentar, seperti ragu-ragu dipandangnya landak yang sedang tertidur itu. Kata kancil sebelum ia pergi jauh dari landak itu, "Raja, maafkanlah hambamu yang tak taat ini. Sebetulnya hamba tak menginginkan Paduka kecewa, tapi apa boleh buat?" Lalu kancil mempertemukan kedua telapak tangannya. Mulutnya bergerak-gerak. Kancil berlaku seperti itu cukup lama, karena agak kesal juga harimau dengan tingkah kancil. Tapi diam-diam dia makin percaya. Selesai berbuat seperti orang menyembah-nyembah, kancil memandang harimau seperti tidak rela menyerahkan raja landak itu kepada harimau. Kata kancil kepada harimau dengan berpesan, "Perlakukanlah ikat pinggang ini baik-baik. Jangan sampai kotor, apalagi tergores. Aku tidak agar tidak terjadi sesuatu. Berdoalah sebelum mencoba. Sekali lagi, pandanglah landak itu dengan ikat pinggang keramat itu. Lalu dengan sangat hati-hati kancil dengan sangat hati-hati mundur perlahan-lahan. Harimau memperhatikan semua tingkah kancil dengan heran. Sepeninggalan kancil, harimau bersiap-siap mengangkat raja landak itu. Sebelumnya, seperti yang dipesankan kancil, harimau berdoa. Tingkahnya persis seperti kancil ketika berdoa tadi. Harimau menangkupkan kedua telapak tangan di hadapan wajahnya. Selesai berdoa, harimau mengangkat
landak yang sedang bergelenggung itu tadi. Landak itu terbangun karena kaget, mengira dirinya dalam bahaya. Landak langsung menyerang harimau dengan durinya yang tajam, dan akhirnya si harimau yang jahat mati dengan duri landak yang tajam. Selesailah cerita harimau dan si kancil. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil dari dongeng cerita si kancil dan harimau. Dan adapun pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita si kancil dan harimau, yaitu janganlah sesekali mudah kita tergiur oleh sesuatu karena keindahannya dari luar saja. Tetapi kita lihat dulu dengan cermat bagaimana sesuatu itu. Apakah itu adalah sesuatu yang beruntung ataupun yang tidak beruntung. Artinya, kita janganlah mudah mempercayai perkataan orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia pasti memiliki kesalahan, dan kuncinya senantiasa kita berpikir cerdas. Karena kita semuanya telah diciptakan oleh Tuhan. Terima kasih. Semoga dongeng ini dapat memenuhi mata kuliah saya maupun UAS dengan mata kuliah pengembangan dan kreativitas anak usia dini. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun dari penampilan saya. Terima kasih.